Selamat berjumpa lagi dengan Adeyus Tokped. Kali ini kita akan menggantikan per shock depan dengan ereking. Seperti info-info ya, seperti di grup Polytron banyak sekali yang mengganti dengan ereking. Ada juga yang dengan NMAX, tentunya lebih mahal ya. Kalau pakai shocknya NMAX banyak merubah. Bosnya juga harus dibesarkan asnya, karena as NMAX katanya lebih besar. Kita cari cara murahnya, yaitu menggantikan per shock breaker depan dengan ereking. Ini Fox R 2024. Kabarnya harus dimodifikasi, dipotong karena pernya ereking ini lebih panjang. Cuma dicari lenturnya, keempukannya, kelenturannya dia lebih mantul. Ini saya dapatkan harga 67.000 sepasang baru ya, baru Grace. Dapatnya dengan merek Aspira. Aspira membuat segala macam part motor. Pertama-tama saya dongkrak. Nah, pakai dongkrak ini biar menggantung posisi roda depan. Dan ini fleksibel sekali nih, pakai dongkrak. Tuh, depan sudah menggantung. Ini charger dari panel surya. Saya manfaatkan untuk kelistrikannya, saya ambil ya, pakai inverter 72 volt 1600 watt. Jadi saya buat gerinda, buat apapun, nyordel, pakai ini, sambil diisi juga dari tenaga matahari. Nah ini, jadi sirkulasi masuk keluar, masuk keluar. Kalau masuknya lebih kecil ya keteter. Tapi kalau panel suryanya besar, dia malah kelebihan. Ini panel suryanya cuma sekedar 50 WP kali 5, ada 250 watt. 250 watt itu kalau panas terik ya sekitar 150 watt, karena 70% efisiensinya. Oke, kita akan lanjut ke pergantian pernya shock breaker. Kita harus buka dulu ya. Baut ini, murnya ini buka, kemudian disnya ini dibuka, kemudian baut di sini nih. Nah, baut ini 4. Jangan lupa kita siapkan juga ini. Nah, ini minyak oli shock breaker yang biasa jumbo, tapi udah cukup bagus. Kalau sering-sering diganti, pakai jumbo aja cukup, nggak usah pakai yang mahal. Ini produk berkualitas juga walaupun murah, dan spesialis. Jumbo itu minyak rem, oli shock. Oke, kita akan membuat kamera ini duduk supaya saya bisa bekerja dan bisa kalian saksikan pekerjaan saya mengganti per shock breaker depan. Hiburan dulu nih, hiburan. Oke, kita gunakan ini ya tiang kamera, tripod murah 50 ribuan saya pakai. Lumayan sudah menghasilkan banyak video.
kanan harus ditahan pakai kunci Inggris supaya nggak slip muter-muter ya. Tunggu. Jadi tuh baru datang tanggal 29 tanggal 29 kan waktu itu kalau nggak salah. Besaran 14 harusnya 15. Oh ternyata 12, mata sok 12. Dengan impact kita nggak ada lelahnya, lebih mudah dan ringan. Masih sudah terlepas, sekalian cek kampas masih oke. Mumpung dibongkar, ini untuk spakbornya mata sok 10. Mudah sekali cara atasnya. Nah, tinggal ini aja ya, yang 4 pieces. Caranya pakai ini fleksibel, extender fleksibel. Nah, bisa belok nih. Perhatikan as dan juga ada bosnya, masih oke, tidak terkikis. Roda sudah lepas. Ternyata nggak terlalu berat rodanya. Velgnya alloy aluminium modern. Fleksibel digunakan untuk membuka ini. Ini bisa belok-belok.
untuk bagian atas nggak dapat, kita harus pakai kunci sok aja. Kunci sok kunci ring-ring. Sedikit bisa ya, sedikit 5% doang. Sudah lepas. Saya mau sepil alat baru untuk membuka ini nih. Ini kunci L nya besar sekali nih ya. Kunci L nya ukuran 12 salah. Nah ini kita butuh alat kayak gini, kunci L shock set ya. Kunci L nya pendek tapi ujungnya shock. Kita pakai yang 12, coba yang mana ya, kita buka dulu. Nah setelah dibuka, ini keren sekali kunci ya, ada tempatnya. Nah kalau kita buka, tempatnya ada di sini nih. Tinggal slep masuk, ini bisa ngikat. Ternyata ini kunci shock ukuran L berapa ya, L nya 12, L 14 apa ya, tunggu saya cocokin dengan yang ini. Oh ternyata L nya 14. Nah kita masukin caranya gini. Kalau nggak punya kunci L 14 ini susah sekali bukanya. Bisa diakalin sih pakai baut. Kita cari baut yang kepalanya masuk. Kalau ini kita pasang cukup pakai impact. Nah nanti thread dibuka. Kita pasang L shocknya ini ke impact. Uhuy, zaman serba praktis, serba canggih. Tinggal ada kemauan aja. Ini nggak ada alasan, kalau orang malas tuh nggak ada alasan. Yang penting kemauan. Mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul nggak bro? Nah ini ya, ini masukin. Buka. Mudah sekali. Wow, jos banget, jos. Yang kita fokuskan ini nih, yang kita fokuskan tadi apa ya, tentang apa ya ini, per shock ya. Tempo hari saya pernah bongkar ini di YouTube sebelumnya, hanya ganti oli shock. Di awal enak sekali, empuk, lama-lama keras lagi. Rupanya kejelekannya shock Polytron itu baru sekitar 1 bulan olinya udah hitam sekali. Udah saya tuang, hitam sekali ya. Ini lihat nih. Rupanya shocknya ini kualitasnya nggak bermutu, jadi banyak silindernya ini terkikis. Entah kan hitam sekali kan. Ini yang bikinnya shocknya itu seret. Kalau yang berkualitas kan diganti oli itu tetap bening, karena minim gesekan. Ini tergesek-gesek, rentan terus luntur.
Oke, saya buang dulu sampai habis. Lalu kita bandingkan. Nah, kalau mau lihat tuh mutunya, kualitas rendah dari shock Polytron dan tidak ada merek. Kalau Honda kan pakai Showa atau Kayaba, Yamaha. Ini nggak jelas ini produk murah. Nah, kita bandingkan ya, ini per bawaannya Polytron. Tadi pernya Ereking. Nah, ini kan lebih panjang ya per Ereking. Cuman dia lebih lentur. Kita tinggal motong aja. Tong, kita bungkus. Kita buka dulu dari bungkusnya biar kelihatan lebih jelas. Ini rekomen teman-teman loh, di grup saya ikuti aja, bukan ide saya. Kalau ide saya sendiri, saya bisa konsultasi ke ahlinya shock breaker di daerah Jakarta Timur, Pondok Bambu, Edi Shock. Dia tuh terkenal, pakarnya shock breaker. Itu bisa cara bikin lentur seperti apa. Tes nah, agak keras ya, kan agak lentur. Nah, ini kan ada ulir tipis kecil-kecil ya yang di sini. Bisa jadi kita potong di sini nih. Kita potong di sini. Atau potongnya di bagian sini bisa aja. Soalnya perbedaannya ini ya, dari ujungnya longgar terus lama-lama rapat sini. Bagian bawahnya rapat. Nah, kita pilih aja yang dikalahin bagian mana nih. Mas, belakang mana? Oh, jangan nyari. Terlalu dari luar aja. Persiapan gerinda. Gerinda pakai ini ya, tenaga surya dari baterai Polytron. Dengan pengatur kecepatan, speed control, supaya nggak cepat. Supaya nggak cepat. Panjang pendek kita samakan. Nah, jadi potong di sini. Ini aja lah, biar motongnya
Setelah kita potong, kita bersihkan dulu lap supaya gram-gramnya hilang. Ini juga tadi tiriskan dulu sampai habis. Perlu dikocak dulu dengan yang baru, nanti buang lagi. Pakai sisaan dari minyak oli sok. Oli sok yang lama kan ada sisa tuh, saya coba kocok-kocok terus buang. Ditekan-tekan nih, keluar masuk dia keluar banyak. Tuh, dia akan keluar banyak. Tarik dulu, tarik sampai habis, tekan lagi. Kualitas rendah, jadi soknya nih cepat terkikis, mudah terkikis. Fungsi kerja sok itu sebetulnya ada bantuan udara. Selain pernya yang lentur, udara itu juga bisa membuat mantul-mantul. Masih hitam ya. Pokoknya punya Polytron itu penuh pengorbanan, terutama di soknya. Kalau ngakalin biar nggak jedak-jeduk. Setelah bersih, satu ini bersih ya. Kita siap tuangkan oli.
Tekan pernya. Tekan per yang ulir kecil nih. Ulir pendek-pendek masuk bawah. Tuang separuh lebih lah. Nah, sisain segini. Dilap dulu murnya, bautnya. Baut itu yang ada ulir ya, mur itu yang ke dalam. Mur itu pengencang. Nah, ini baut maksudnya. Oke, sudah terpasang. Kaknya cukup lentur ya, saya kentul-kentul nih. Saya tekan-tekan, ya, membal sekali nih. Ya, namanya usaha. Kita coba dulu ya. Oh, lihat di grup-grup sih berhasil. Tinggal yang satunya. Hitam pekat sama. Kita taruh gini dulu ya, biar tiris semua. Padahal baru 1 bulan ini, dan ini pun udah saya ganti komstirnya, udah koclak lagi. Tinggal cuma butuh disetting kalau komstir ya. Emang dari awal kalau baru itu
kencang, kemudian longgar sendiri, terus kita setting lagi sekali lagi. Kita akan potong lagi ereking yang berikutnya ya, kita akan potong lagi seperti yang tadi. Oke, sudah finish. Motor kita siap tes jalan. Tadi juga ada problem satu lagi ya, saya kencangkan komstirnya longgar, udah saya bongkar.